warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu control panel hosting yang sangat populer dan banyak digunakan di hampir seluruh hosting yang ada di dunia. Artinya ini sangat sering dipakai. Namanya cPanel. Nah, cPanel ini kalau kalian coba akses, itu biasanya berada pada alamat, misalkan alamat situs kalian, misalkan .com, itu tinggal ditambahkan /cpanel. Saya ambil contoh, misalkan website SMK kita, smk5babat.sch.id. maka untuk mengakses cpanelnya itu adalah dengan cara mengetik https://smk5babat.sch.id/cpanel. Begitu juga dengan situs-situs yang lain. Misalkan kalian punya domain namanya tkj.com, maka untuk mengakses cpanelnya itu melalui https tkj.com/cpanel. Itu adalah cara untuk mengakses cpanel. Nah, setelah kita mengakses cpanel, kemudian kita masukkan username dan password, maka muncullah halaman cpanel. Nah, berikut ini contoh adalah halaman cpanel. Nah, dari halaman ini bisa kita lihat beberapa fitur. Barangkali kalian juga pernah mengakses cpanel. Ada beberapa kelompok di sini. Salah satunya adalah fitur seperti email. Di sini ada email account, forwarder, dan seterusnya, termasuk spam filter. Nah, fitur-fitur ini adalah digunakan untuk konfigurasi mengenai email. Jadi situs itu memiliki email apa saja yang dimiliki itu bisa dikonfigurasi di sini. Kemudian ada tentang pengelolaan files. Ada file manager, image, web disk usage, backup wizard, kemudian ada git version, FTP account, directory, privacy. Nah, tentunya fitur-fitur ini yang paling sering digunakan adalah salah satunya adalah file manager. Saya coba buka file manager, kira-kira isinya seperti ini. Jadi sebenarnya situs itu isinya seperti ini. Ada gambar yang tampil di website dan lain sebagainya, itu semuanya bisa kita olah atau kita konfigurasi melalui ini. Nah, situs itu untuk lokasi file situs tersebut itu biasanya terdapat pada folder namanya public HTML seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari file manager untuk sebuah situs. Di sini kita bisa menambahkan folder baru, ya, misalkan PKJ. Kita bikin folder, kemudian kita akses folder tersebut, kemudian kita upload file dan lain sebagainya, ya. Ada nambahkan file dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan. Bahkan kita bisa menghapus atau merubah file tersebut, ya. Nah, itu fungsi dari file manager. Saya ambil contoh misalkan begini, kalian mengerjakan sebuah project situs HTML, ya kan, situs yang kalian kerjakan secara lokal di laptop kalian. Selanjutnya rencananya kalian online kan, maka kalian butuh untuk ngupload file tersebut bisa dilakukan lewat file manager ini. Saya pikir bisa cukup dipahami, ya. Jadi file manager. Kemudian ada juga web disk. Web disk ini adalah salah satu fasilitas yang digunakan untuk upload data, ya. Termasuk di sini nanti ada user dan passwordnya. Hampir sama. Kalau file manager kita lakukan langsung lewat basis web, lewat web browser. Sedangkan kalau web disk nanti ada protokol tersendiri. Kemudian ada disk usage. Disk usage itu artinya adalah seberapa sih space yang kita gunakan pada situs atau hosting yang kita pakai. Ketika kalian memutuskan untuk membeli sebuah space hosting,
saya ambil contoh, misalkan kalian membeli hosting dengan kapasitas 1 giga, maka tentunya kita bisa memantau berapa sih file yang kita sudah pakai, kemudian space-nya tinggal berapa. Tentunya di sini ada detail masing-masing folder yang kita pakai. Saya ambil contoh, misalkan di sini public HTML, ternyata penggunaannya adalah sudah 1,3 giga tuh, dan penggunaan totalnya tentunya jadi ada sekitar 2 giga yang sudah, atau space yang sudah kita gunakan. Itu bisa dilihat di sini. Dan biasanya kalau situs sudah melampaui batas limit, maka akan ada muncul peringatan, maka perlu hati-hati. Jadi space yang biasa kita beli itu adalah sangat berpengaruh di sana. Kemudian ada fitur namanya database. Ada beberapa aplikasi yang biasa kita gunakan seperti phpMyAdmin. Ini adalah untuk pengelolaan database, khususnya yang biasa dipakai adalah MySQL ya. Jadi saya ambil contoh seperti ini, ketika kita ingin mengecek database yang ada pada web hosting, nah seperti ini ya, itu bisa kita gunakan untuk mengimpor database, kemudian download database, termasuk juga melakukan konfigurasi user atau password database. Di sini database yang digunakan adalah MySQL. Perlu diketahui, biasanya website itu sekilas selain file yang diupload itu adalah file-file dalam bentuk statik seperti HTML, maka untuk situs dinamis itu penyimpanannya adalah menggunakan database. Ketika kita memposting berita, maka berita itu disimpan sesungguhnya adalah di dalam database. Kemudian ada remote MySQL. Jadi database itu bisa kita remote jarak jauh dari server lain, atau mungkin bisa menggunakan PC yang sedang kita gunakan, bisa langsung terkoneksi di web hosting tersebut. Kemudian ada juga fitur namanya MySQL Database Wizard. Ini untuk memudahkan kita dalam pengelolaan database selain menggunakan phpMyAdmin. Kemudian untuk domain, jadi ini adalah fiturnya digunakan untuk pengelolaan domain. Saya ambil contoh, misalkan kita memiliki sebuah situs dengan domain smk-mulimabapat.sch.id. Ternyata kita ingin membuat satu subdomain, misalkan belajar, maka kita bisa menggunakan atau menambahkan subdomain melalui fitur-fitur yang ada di sini. Ada subdomain, ada add-on domain, ada redirect juga ya. Redirect itu berarti ketika kita mengakses sebuah domain, kemudian kita redirect ke alamat yang lain. Kemudian ada juga yang digunakan untuk mengedit zone editor ya, DNS, tapi ini adalah dalam bentuk plain text ya. Artinya kita ingin mengelola sebuah domain tapi dengan cara yang sangat manual ya, dan formatnya ini biasanya menggunakan format aplikasi domain name system server seperti Bind ya, seperti Bind. Ketika kalian sudah pernah melakukan instalasi server berbasis Linux, sudah menggunakan aplikasi DNS server, tentunya akan paham betul bagaimana cara mengkonfigurasi sebuah domain. Kemudian yang lain ada seperti metrik. Jadi kita bisa melihat seperti visitor ya, ada error, ada awt start dan seterusnya. Ada bandwidth juga. Jadi kita ingin memantau situs kita itu konsumsi bandwidthnya dengan 1 bulan ini itu bandwidth yang sudah dikuras itu berapa, itu bisa dipantau di sini. Termasuk juga berapa sih pengunjung situs kita, itu bisa dilihat dari fitur visitor. Kemudian ada berapa pesan error yang sudah pernah diakses oleh pengunjung, itu juga semuanya bisa kita pantau di sini, metrik. Kemudian ada security, ini termasuk ada SSH access. Jadi server berbasis Linux
agar kita bisa mengakses atau meremote server, mengontrol server dari jarak jauh, salah satunya adalah melalui protokol namanya SSH, Secure Share, ya. Nah, di sini kita bisa mengatur supaya server kita bisa diakses dari jarak jauh. Saya anggap contoh seperti ini. Ketika kalian memiliki server berbasis Linux di ruangan server room, tentunya tidak mungkin kalian harus keluar masuk ruangan server hanya untuk melakukan konfigurasi. Maka disitulah perlu namanya remote server menggunakan protokol yang umum sering dipakai adalah SSH. Sehingga kita cukup menggunakan laptop atau smartphone, ya, yang bisa terkoneksi, tentunya menggunakan username dan password yang tepat, ya. Maka kita bisa melakukan konfigurasi secara jarak jauh atau remote. Kemudian ada IP blocker, ya. IP blocker ini tujuannya adalah ketika kita mengetahui ada attacker atau penyerang, ya, penyerang menggunakan IP tertentu. Ternyata IP itu sering sekali membuat server kita down, ya, atau istilahnya jatuh, berhenti bekerja, terlalu banyak mengakses sehingga perlu kita melakukan blokir. Maka fitur inilah yang kita gunakan. Dan tentunya selanjutnya ada SSL, TLS dan seterusnya. Ini adalah semuanya fitur-fitur yang ada di sini digunakan untuk keamanan atau security. Kemudian software. Nah, software web based itu macam-macam, ya kan, sangat variasi. Di sini bisa kita menggunakan WordPress Manager by Softaculous, ya kan. Softaculous ini jadi tujuannya adalah gimana caranya kita menginstal CMS atau aplikasi berbasis web tanpa perlu repot-repot kita mengupload dari laptop kita sendiri. Saya ambil contoh seperti ini ya, Softaculous Apps Installer. Jadi kita ingin menginstal CMS tapi tinggal klik saja, artinya dibuat semudah mungkin. Dan di sini sudah tersedia CMS banyak sekali yang ada di dunia. Salah satunya saya ambil contoh di sini sudah dibagi menjadi beberapa kategori seperti blog, ya. CMS yang digunakan untuk blog itu apa saja? Ada WordPress, ada Bubana, ada .clear dan seterusnya. B2 Evolution, ya, Text Pattern dan seterusnya. Ini banyak sekali. Ada Nucleus, ya. Mulai dari yang CMS kompleks seperti WordPress ini yang banyak sekali dipakai, sampai dengan CMS yang begitu simpel. Nah, ini kita tinggal klik saja sehingga langsung terinstal di hosting kita tanpa perlu repot-repot kita melakukan konfigurasi database, otak-atik file PHP dan seterusnya. Kemudian ada juga CMS untuk portal atau CMS Joomla, ada OpenReal Estate, ya kan, macam-macam ini. Nah, kalian bisa browsing apa sih kelebihan dari CMS ini, ya, mulai dari yang kompleks, yang lengkap, ada juga yang paling simpel. Kemudian untuk forum, jadi kita ingin membuat situs tapi tujuannya adalah sebagai forum, ya, forum macam-macam, ada untuk komunitas misalnya gamers, ya kan, komunitas hobi seperti komunitas pesepeda atau mungkin olahraga tertentu. Ini macam-macam, ada PHPBB, MyPB, ya kan, ada Vanilla dan seterusnya. Silakan nanti bisa dicari, ya, kira-kira CMS atau untuk forum ini mana yang paling cocok buat kalian. Dan itu pun sangat mudah sekali, tinggal diklik kemudian diinstal. Ada aplikasi yang dipakai untuk image gallery, kemudian untuk wiki, ya, yang sering kita akses kalau ingin mencari informasi, ada Wikipedia. Nah, Wikipedia itu dikembangkan menggunakan aplikasi namanya MediaWiki, ya. Jadi kalian juga bisa membuat situs sejenis Wikipedia versi kalian sendiri tentunya. Kemudian ada aplikasi untuk social networking. Jadi kalian bisa menciptakan situs yang digunakan untuk social networking, ya.
mungkin bisa dikatakan saingannya Twitter atau Facebook lah misalkan, cuman ini adalah menggunakan aplikasi yang free seperti Dolphin, ya kan, ada PH7GMS, ada Oxwall, Gcode, dan lain sebagainya. Ini kemudian ada aplikasi yang digunakan untuk advertising management, ada Revive Adverb, ya kan, Adserver, kemudian Yclass. Ada situs untuk kalender, ya kan, khusus menangani kalender saja. Kemudian ada gaming, ya kan, untuk pengelolaan email ada Roundcube dan seterusnya. Ada aplikasi yang digunakan untuk polling, ya, dan analisis, ya. Kemudian aplikasi untuk project management, ada untuk e-commerce. Saya kasih contoh, misalkan kalian ingin membuat situs e-commerce seperti Tokopedia atau Bukalapak. Tentunya Tokopedia dan Bukalapak itu adalah aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan secara tersendiri. Namun di luar sana ada aplikasi e-commerce yang bisa kita gunakan secara bebas. Tentunya di sini ada seperti Avantecart, ya kan, kemudian ada OpenCart dan seterusnya. Ini juga cukup bagus sebenarnya digunakan, ya. Artinya cukup handal juga digunakan untuk e-commerce. Dan masih banyak sekali aplikasi yang tersedia. Ada juga untuk educational, untuk pendidikan, ada Moodle, ada Camilo, ya kan, Clarolin, ya. Jadi tinggal kita akses Softaculous ini, kemudian kita install, ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menginstal secara manual? Nah, menginstal secara manual tentunya adalah harus kita melakukan upload terlebih dahulu CMS yang sudah kita download di laptop kita melalui file manager seperti yang sebelumnya kita bahas tadi. Kita kembali ke control panel. Oke, ada ini untuk pengelolaan softwarenya. Bahkan di sini juga bisa menggunakan bahasa pemrograman Python, ya. Ini termasuk juga kita bisa memilih PHP versi apa yang kita pakai. Nah, ingat ya, bahasa pemrograman web based untuk backend salah satunya adalah PHP. Kemudian fitur-fitur lain seperti Lightspeed, ya. Lightspeed itu untuk mempercepat akses situs kita. Nah, sistem kerjanya adalah menggunakan caching, ya kan? Caching atau disimpan sementara. Kemudian bisa juga kita preference untuk memilih bahasa. Dan ada beberapa WordPress toolkit di sini. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini tadi adalah pengenalan mengenai salah satu control panel hosting yang bernama cPanel, ya, anak-anak. Tentunya masih banyak sekali control panel hosting jenis yang lain yang sudah disampaikan pada video sebelumnya. Demikian dari saya, semoga bisa memberikan pemahaman mengenai cPanel. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.